Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita melanjutkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan renungan. Bila renungan ini dapat kami pelajari dan kami mengetahui tentang firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 30 Juli 2023. Paulus, rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Bacalah Efesus 3. Saat Anda membacanya, identifikasi satu atau dua tema utama. Poin utama apakah yang Paulus buat? Efesus 3 menampilkan struktur yang menarik. Paulus memulai pasal ini dengan kata-kata ini. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 3 ayat 1. Kemudian, dia berhenti untuk apa yang ternyata merupakan penyimpangan yang panjang, yang berfokus pada pekerjaannya bagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Efesus 3 ayat 2-13. Setelah itu, ia memberi tanda kembali ke alur pemikiran aslinya dengan mengulangi ungkapan karena alasan ini. Efesus 3 ayat 14. Dengan ayat 14-21 memberikan laporan doanya yang terputus. Dalam Efesus 3 ayat 1, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus. Caranya berargumen bahwa meskipun ia mungkin tinggal di penawanan Romawi dan tampaknya berada di bawah otoritas kekaisaran Romawi, ada tujuan ilahi yang lebih dalam yang sedang dikerjakan dalam kehidupannya. Dia bukan tawanan Romawi, tetapi orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Bandingkan Efesus 4 ayat 1. Penyebutan Paulus tentang penderitaannya. Efesus 3 ayat 13. Dan penyebutan belenggunya di kemudian hari. Efesus 6 ayat 20. Menunjukkan bahwa ia tidak berada di bawah rumah tahanan yang relatif nyaman. Bandingkan Kisah Para Rasul 28 ayat 16. Tetapi berada di penjara. Berada di penjara pada abad pertama dan di penjara bawah tanah Romawi sangat menantang. Kekaisaran Romawi tidak mengatur penjara yang terorganisir dengan baik, dengan fasilitas sanitasi dan layanan makan yang teratur. Faktanya, kekaisaran memiliki kebutuhan yang sedikit akan penjara karena penahanan tidak digunakan sebagai alat hukuman. Orang-orang ditempatkan di penjara hanya sementara mereka menunggu persidangan atau eksekusi. Para tahanan diharapkan untuk menafkahi diri mereka sendiri dan bergantung pada kerabat dan teman untuk memasok makanan dan kebutuhan lainnya. Kekhawatiran Paulus mungkin berpusat pada dampak emosional dari pemanjaraannya terhadap orang percaya. Karena menjadi tahanan adalah aib sosial yang ekstrim dalam konteks budaya kehormatan kehinaan. Dia mungkin takut bahwa beberapa orang akan bertanya, bagaimana Paulus dapat menjadi rasul dan utusan Kristus yang dipermuliakan dan menjadi tawanan yang dibenci. Jadi dia membuat kerangka ulang tentang pemenjaraannya, membantu orang percaya untuk melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan.
Dia menderita bagi mereka, penderitaan bagimu, dan apa yang tampaknya menjadi sumber rasa malu, sebenarnya akan berubah menjadi kemuliaan untuk mereka. Efesus 3 ayat 13. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk mempercayai Allah dan jalan-jalannya di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, di mana diajarkan kami supaya kami selalu datang kepadamu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami, hanya sekian berdoa. Amin.